Ya, sini ya. Ah, saya sini. Cek. Mungkin Asad nanti kirah dulu santri barangkali kirah dulu anak. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada Ustaz Afifi yang terhormat, hafizahullah taala, pada jajaran Yayasan Ar-Rahmah dan krunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah Pondok Pesantren Ar-Rahmah, wafaqahumullah, semoga Allah membimbing kita semua, anak-anakku sekalian, santri Ar-Rahmah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, wali santri, kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah ilmu, mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing langkah-langkah kita di hari-hari yang mendatang. Sebelumnya perlu saya sampaikan, pondok kami, Pondok Pesantren Ar-Rahmah Al-Islami, ini berdiri pada tahun 2020 Masehi, dan alhamdulillah tahun kelima ini berjalan, dan kami oleh Allah Subhanahu wa taala diamanai untuk saat ini mendapatkan membimbing santri sekitar 97 santri. Mudah-mudahan kami minta doa kepada kesemuanya, Allah terus memberikan kami istiqomah, memberikan kami ketetapan untuk terus menyelenggarakan sarana tolabul ilmi, sarana belajar ini sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjemput kami atau mewafatkan kami semua. Dan kami membuka kepada para bapak dan ibu yang bekerja sama dengan kami. Jadi kami juga masih
beberapa sarana masih ada kekurangan, sangat masih terbuka ya untuk siapapun untuk bekerja sama untuk memberikan atau menyisihkan rezekinya untuk membantu prasarana di pondok pesantren kami. Kemudian insyaallah pagi setengah siang ini kita akan mendengarkan masalah pendidikan, sebuah sarana yang harus kita semua lalui karena masing-masing kita sebagai manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan ya sifat manusia, wa kana al-insanu zaluman jahulan ya. Dan adalah manusia ini asalnya adalah zalim dan bodoh. Atau wa kana al-insanu kafura, dan bahwasanya manusia asalnya adalah sangat kikir. Wa kana al-insanu dhaifan, dan adalah manusia asalnya adalah dhaif, lemah. Ya. Atau juga wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia ini sangat banyak sifat membantahnya. Ya, dan juga wa kana al-insanu ajulan, dan adalah sifat manusia sangat tergesa-gesa. Nah, semuanya itu asal muasal kita akan bisa kita tepis ya, atau kita bisa entaskan diantaranya dengan kita mengerti pendidikan, mengerti tentang agama Islam, mengerti tentang aturan Allah dan aturan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita mulai tausiah ya, insyaallah di antara santri kami akan membacakan beberapa ayat yakni Fatharaya. Mudah-mudahan menambahkan iman kita dan menambahkan semangat kita dalam menyimak ya nasihat yang nanti akan disampaikan. Fatharaya ba'ali kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
Jazakumullahu khairan atas doa beliau sudah sampaikan. Para jamaah, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi akan kita dengarkan tausiah dari Ustaz Habibie, dan mungkin sedikit saya sampaikan. Ustaz Habibie beliau asli kelahiran Jogja. Sukarjo. Oh, Sukarjo. Beliau pernah di UGM, dan sekarang aktif di Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Yogyakarta. Beliau juga pernah dulu belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan. Jadi beliau sudah tidak asing di Sedayu. Dan beliau aktif ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga sebagai ibrah yang dikasihkan untuk para santri. Jadi mari ya kita bersemangat untuk berdakwah jauh ya dari Jogja ke sini ya. Untuk semuanya hendaknya ke depan juga bersemangat ya untuk menyampaikan ya risalah Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberkati ilmu kita. Baik, insyaallah demikian sedangkan muqaddimah, dan insyaallah nanti kita akan adakan tanya jawab setelah tokoh itu ditutup ya. Insyaallah kita akan adakan tausiah pertanyaan. Barangkali para jemaah mempunyai pertanyaan, insyaallah kita akan juga tampung. Juga insyaallah kita akan mengadakan pertanyaan ya. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan, insyaallah akan kami beri hadiah. Barangkali itu ya. Mohon semua santri tertib ya dan mencatat apa yang disampaikan, dan mohon juga tidak ramai dan menjaga majelis ini majelis ilmu yang bisa memberi semangat, memberi ya, tambahan ilmu pada semua pihak. Kepada Ustaz Habibie saya persilakan sampai ya seperlunya insyaallah menjelang terus. Kepada beliau pada tafadhol mas'ulan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du.
Al-Ustaz Nurul Khalis dan Al-Ustaz Abdurrahman dan segenap para asatidzah al-fuqala, Bapak Ibu dan para thalabah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang mudah-mudahan Allah banyak menurunkan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga kehidupan kita yang hakikatnya adalah perjalanan menuju Allah Ta'ala bisa senantiasa dalam kebaikan dan berlimpah luah kebaikan, istiqamah sampai kita nanti menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Sebelumnya yang santri coba berdiri semua, yang santri berdiri semuanya. Yang nggak santri mah nggak usah. Ada. Sekarang yang belakang gak maju-maju lagi, jalan maju. Ya, maju-maju. Udah duduk. Alhamdulillah, kita dulu juga sempat nyicipi kalau makanan itu di Ma'had Al-Furqan kira-kira tahun 91 atau 92. Belum lahir ya? Belum. Lahir tahun berapa? Dan juga banyak ustaz-ustaz dari Jogja juga yang dulu ke Al-Furqan mengambil faedah daurah bahasa Arab dari Ustaz Tuna Al-Walid, Ustaz Auna Rafiq Ghufran Hafidhullah Ta'ala, termasuk ya Ustaz Abdullah Roy. Kenal nggak? Kenal? Nggak kenal? Belum? Ustaz Abdullah Roy dulu SMA di Jogja, terus langsung IP-nya, matematikanya dulu yang satu SMA, saya itu SMA paling favorit di Jogja. Itu matematikanya 10. Tapi beliau langsung menjatuhkan pilihannya mondok ke sini. Beliau dulu bagian Rafiz, terus langsung mondok ke sini, langsung ke Madinah, S1, S2, S3. Ustaz Firanda, tahu kan? Ya, beliau juga dari UGM juga, teknik kimia, harus belajar, harus ya ada kesempatan ke Madinah, sama S1, S2, S3. Alhamdulillah. Kalau Ustaz Abdul tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Abdul Wasikal? Nggak dengar? Belum? Beliau juga dari UGM juga, belajar agama, terus beliau juga sempat ke Saudi dan belajar kepada para masyayikh. Alhamdulillah jadi ustaz juga. Dr. Royhan nggak tahu? Ya belum. Ya intinya alhamdulillah di antara kita banyak mengambil fawaid dari Ma'had
Al-Furqan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga para asatidz semuanya untuk bisa senantiasa membimbing, mendidik sehingga menjadi generasi yang terus berkesinambungan dalam mengemban risalah Islam yang kita sangat berbangga menjadi seorang muslim. Jadi harus kita sadarkan diri kita. Pertama, menjadi seorang muslim itu adalah sebuah kenikmatan, bahkan nikmat yang sangat besar. Dan bahkan Allah memerintahkan kita untuk berbangga dengan nikmat yang seperti ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, ini Islam dan Quran, hendaklah kalian berbangga, bergembira, berbangga, artinya bergembira, berbangga dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat ini. Karena nikmat ini lebih besar dari seluruh apa yang dikumpulkan manusia, yang secara umum manusia itu ambisius mengumpulkan harta, jabatan. Itu yang paling pokok ini. Yang nanti sudah mengumpulkannya itu gembrobios, sampai kesel, sampai capek, diriwangi, dia ninggalkan banyak hal. Tapi ujung-ujungnya kalau sampai dia nanti tidak selamat di akhirat, hanya menjadi penyesalan. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniya. Aduhai, hartaku yang sangat banyak, kekuasaanku sudah hancur biasa, hartaku yang sangat banyak sudah tidak berguna lagi, dan sudah hancur kekuasaan, tinggal nyesel. Orang-orang yang mereka punya kekuasaan, punya anak buah, atau orang tua yang anaknya dibanggakan jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi orang hebat, itu nanti semuanya sudah tidak akan lagi memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datang hari, harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, sudah tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang selamat dari kufur dan syirik, hati yang selamat dari bid'ah, hati yang selamat dari ghaflah, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat, yang datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah, sehingga ini ada kenikmatan yang sangat besar. Kalau seorang muslim, kalau seorang diberikan nikmat Islam, itu adalah modal pokok untuk menjadi manusia paling berbahagia. Kemudian lebih nikmat lagi menjadi muslim talibul ilmi. Seorang muslim yang talib, seorang muslim yang semangat untuk mencari ilmu. Kedudukan yang paling mulia setelah kenabian adalah para ulama. Kedudukan yang paling tinggi setelah Nabi adalah para ulama. Yang para ulama itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan para khalifah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik itu pernah harus antri dengan kedua putranya di hadapan seorang ulama yang ulama ini bekas budak. Bekas budak. Tapi dia harus antri karena dia yang butuh untuk bertanya.
Yang menjadikan harus begitu adalah ilmu. Ulama sang pemilik ilmu, dan walaupun dia khalifah, dia harus bertanya kepada ulama kalau dia ingin melakukan sesuatu. Maka ulama jauh lebih mulia dibandingkan dengan para khalifah. Maka kalau Allah kemudian pilih kita menjadi orang yang cenderung kepada agama, tekun belajar agama, dan bercita-cita menjadi seorang ulama, maka ini adalah karunia yang sangat besar. Maka jangan sampai kita menganggap mondok itu nggak ada kelasnya. Bahkan kelasnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena di hadapan para ulama, manusia semuanya butuh ulama. Semua manusia membutuhkan ulama. Karena kalau dia ingin beribadah kepada Allah, harus pakai ilmu. Ilmunya itu di ulama. Ilmunya itu ada pada para ulama. Sehingga mau nggak mau harus belajar kepada para ulama. Harus bertanya kepada para ulama. Kemudian lebih nikmat lagi, kawan sekalian, bapak sekalian, kalau kita menjadi seorang muslim, talibul ilmi, dan kemudian menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Muslim ahlu sunnah. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sepeninggal beliau, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Anda akan melihat, menyaksikan banyak banget berbagai macam penyimpangan, bukan satu dua penyimpangan, banyak banget. Dan Nabi memberitakan ada yang tetap eksis di atas kebenaran, di atas petunjuk, yaitu yang Nabi sebut dengan istilah al-jamaah. Ini kelompok yang mereka katakan al-jamaah, yang tidak ada seorang pun yang berhak mengeklaim dirinya al-jamaah kecuali dengan sifat yang Nabi sampaikan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang al-jamaah ini adalah orang yang mereka beragamanya berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya. Ini yang akan selamat dari berbagai macam kesesatan yang ada. Maka kalau kita harus mondok, harus pilih pondok yang betul-betul mengajarkan itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj yaitu yang mengajarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang Rasul, yang para sahabat Nabi memahami dan mengamalkan. Nah, ini adalah nikmat yang paling besar. Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan sedikit menyampaikan rahasia pendidikan Nabi. Rahasia pendidikan Nabi. Kita tahu bagaimana hebatnya generasi yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara umum Bapak Ibu yang rahmati Allah, ikhwas sekalian, pendidikan Islam atau pendidikan yang diwariskan oleh Nabi kepada kita itu targetnya terwujudnya generasi seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, kasyajaratin thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Silakan diulangi yang sudah hafal. Silakan. Angkat tangan. Ya, antum. Gimana?
Ya, artinya tahu nggak? Nih. Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam, kalimat iman. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha thabitun, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Rabbnya. Mari kita sedikit mentadabur ayat ini, karena membaca itu yang paling manfaat itu kalau kita mentadabur dengan membaca dengan cara tadabbur. Karena Al-Quran diturunkan Allah dan betul-betul dikatakan Allah kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi oleh Allah Ta'ala jika lihat dabbaru ayatihi, di tadabbur ayat-ayatnya. Yang para ulama ketika menjelaskan yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguhnya. Haqqa tilawati itu, satu, membaca hurufnya, kedua, mentadabbur isi kandungannya, ketiga, mengamalkan isi kandungan ayat tersebut. Sehingga ini yang dikatakan hakikat tilawah. Hakikat tilawah dari dia membaca atau menghafalkan huruf-hurufnya sampai nanti dia mengamalkan isi kandungannya. Itu adalah haqqa tilawah. Orang betul mereka melakukan ini tilawah yang sesungguhnya, bukan sekedar membaca hurufnya. Maka kata salaf, Quran ini diturunkan untuk diamalkan, tapi kebanyakan orang yaitu menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Artinya hanya mandek di hafalan atau di bacaan, tidak lanjut kepada tadabbur sampai kemudian mengamalkannya. Maka yang dikatakan ahlul Quran, adalah orang yang bukan sekedar menghafalkan Quran, tetapi orang yang mereka itu selain mereka menghafalkan Quran, yang lebih penting lagi, dia adalah betul-betul berinteraksi aktif dengan Al-Quran. Ahlul bait, apa ahlul bait? Ahlul bait apa artinya? Apa artinya ahlul bait? Nggak tahu. Bait apa artinya bait? Baitun, rumah. Ahlul bait, penghuni rumah. Orang yang sangat tahu persis tentang rumah ini, dia menghuninya di situ, ya turun di situ, tempat singgah di situ, dia keluar ujung-ujungnya kembali ke rumah itu, ahlul bait. Yang orang lain nggak boleh masuk rumah itu. Ahlul Quran, demikian pula orang yang sangat betul-betul bersama Al-Quran dalam kehidupannya itu. Bukan sekedar bacaan, tapi Quran yang betul-betul menjiwai kehidupan mereka. Itu namanya ahlul Quran. Ahlus sunnah, demikian juga orang yang sangat interaktif dengan sunnah. Bukan ahlus sunnah itu definisinya akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, kemudian suluknya Ghazali, itu namanya mix. Dan belum tentu seperti cerminan sunnah. Tapi kalau ahlus sunnah, orang yang mengembalikan semua akidahnya, ibadahnya, suluknya, ya kembali kepada sunnah. Ulama itu adalah
pembimbing kita untuk memahami sunnah sehingga kita betul-betul menjadi ahli sunnah. Tamsil tentang pohon tadi. Pohon itu kalau dibagi-bagi bagiannya, pohon itu ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan. Yang menempati bagian akar ini adalah akidah, tauhid, yang merupakan dasar agama. Sebagaimana akar itu pokoknya pohon. Kalau pohon itu akarnya bosok, gimana? Kalau pohon akarnya bosok, gimana? Ya bakal mati. Sudah lagi nggak ada ceritanya pohon. Sehingga akar ini penentu. Akar ini penentu. Sebagaimana juga agama kita penentunya adalah pada akidah ini. Kalau Islam, kalau orang berislam, akidahnya rusak, itu Islamnya ambrol. Kalau bangunan akidah ini adalah pondasinya. Anda mau membangun bangunan tingkat berapa, itu yang pertama kali diperhitungkan itu pondasinya. Pondasinya. Kalau pondasinya kuat, sudah diperhitungkan bisa menyangga sekian tingkat, bangunan akan kokoh. Tapi kalau pondasinya itu meyek-meyek, pondasinya itu lemah, maka bangunannya akan runtuh hancur. Demikian pula agama ini. Sehingga akarnya itu sangat menentukan batang percabangannya. Bagus tidaknya batang percabangan itu sangat berkaitan dengan akarnya. Dan batang percabangan ini adalah al-a'malus sholihat, amal-amal soleh yang terangkat naik kepada Allah Ta'ala. Hebatnya amal soleh sangat ditentukan oleh kondisi akarnya. Hebatnya percabangan ini sangat ditentukan oleh kondisi akarnya. Hebatnya amal soleh sangat ditentukan oleh akidahnya. Demikian pula buah-buahan yang keluar itu bentuknya. Kalau berkaitan dengan pribadi, itu kebahagiaan yang dirasakan olehnya dunia dan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang hafal ayat tadi? Silakan. Mana? Ada yang hafal? Man amila salihan min dzakarin aw untha. Ada enggak yang hafal? Coba antum hafal. Siapa yang hafal? Mana? Ada enggak? Ada yang hafal. Barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, akarnya iman. Kemudian buahnya atau yakni hasilnya adalah amal-amal saleh yang tumbuh dari keimanannya itu. Apa yang akan Allah berikan pada dia? Allah akan berikan kehidupan yang baik. Akan kami hidupkan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu, kata para ulama, al-hayatus sa'adah, kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia itu bukan sekedar dia hartanya banyak, bukan sekedar dia pangkatnya tinggi, bukan sekedar dia fasilitas hidupnya itu mewah, tapi yang paling pokok, akar dasar kebahagiaan adalah insirahu sadri watmi'nanul qalbi, lapangnya dada dan tenangnya hati. Ini adalah hasil
yang akan muncul pada orang mereka beriman dan beramal saleh. Dia menjadi orang bahagia. Itu di dunianya. Di akhiratnya Allah akan berikan jannah, pahala yang berlipat-lipat. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Di akhirat akan Allah berikan jannatun na'im. Hasil orang yang mereka memiliki akidah yang lurus, kemudian ibadah yang bagus, Allah Subhanahu wa taala akan ini berikan kehidupan yang nyaman di dunia, kebahagiaan, di akhiratnya ini jannah. Sedangkan yang bisa dinikmati orang lain dari seorang yang punya akidah itu adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Yang seorang muslim dididik oleh agamanya itu antara al-adl wal fadl. Bersikap adil dan bersikap mulia, penuh dengan keutamaan. Ikhwanibillah, kita akan melihat contoh-contoh sosok orang yang pendidikannya seperti yang Nabi telah didikkan. Bagaimana para sahabat memiliki ketangguhan yang sangat luar biasa, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Contoh umpamanya, kalau mau lihat agama itu, agama seorang baik dan baik itu, bagaimana interaksinya dengan kewajiban, bagaimana interaksinya dengan larangan, bagaimana interaksinya dengan yaitu masaib, musibah-musibah. Ini adalah kehidupan seorang yang mereka akan kelihatan bagus enggak agama dia. Yang pertama berkaitan dengan ini menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang yang mereka ini beriman, mereka kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul sangat bersegera dalam kebaikan. Wali-wali Allah, orang yang mereka sangat bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam atau dengan amal-amal yang wajib dan dengan amal-amal yang sunnah. Siapa yang sudah hafal hadits arba'in? Ada nggak arba'in? Saya udah hafal. Ada yang udah hafal? Yang hafal hadits wali. Hadits wali. Tahu nggak hadits wali? Mana hadits wali? Hadis wali itu hadis yang isinya adalah amalan-amalan waliullah. Wa ma yataqarrabu ilayya wa yataqarrabu abdi wa ma yaqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya. Hadis ini. Ada yang sudah hafal? Ada enggak? Antum apa? Hadits wali. Malu-malu atau gimana? Ada yang hafal hadits wali? Hadits wali yang Allah diantaranya berfirman dalam hadis itu, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai melebihi kalau dia mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang aku wajibkan. Wala yazalu abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga wali Allah akan mendekatkan diri kepada Allah dengan al-fara'id wan nawafil. Orang-orang yang mereka atau mukmin yang mereka, yakni hatinya telah berhias iman, diantaranya dia akan memiliki semangat untuk mewujudkan al-fara'id wan nawafil. Lihat bagaimana para sahabat Nabi.
Mereka menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Ibnu Mas'ud ketika bercerita tentang keutamaan sholat jamaah. Beliau kemudian membawakan yaitu cerita ada orang yang mereka untuk datang ke shop masjid itu walaupun harus dipapah oleh 2 orang. Dipapah tahu nggak? Dipapah nggak tahu? Apa dipapah? Harus dibantu kanan kiri oleh 2 orang sampai dia bisa duduk di shop masjid. Pertanyaannya, apa yang membuat orang ini kok begitu militan banget untuk bisa datang ke masjid walaupun sudah udzur? Seandainya dia sholatnya cukup di rumah, tidak datang ke masjid, itu juga bisa. Dia sudah mendapatkan udzur karena fisiknya sudah seperti itu. Tapi ini tetap dia datang ke masjid walaupun dengan cara harus ditandu, harus dipapa oleh 2 orang. Apa yang membuat dia seperti itu? Nafil qulub, apa yang tertanam di dalam hatinya dari akidah, keyakinan, bagaimana kedudukan mendatangi sholat jamaah ke masjid, menempati shop-shop ini sholat di masjid, sholat jamaah di masjid. Keyakinan itu yang membuat dia begitu militan untuk kemudian selalu datang ke masjid. Satu. Contoh kedua, Ubay bin Ka'ab menceritakan ada sahabat Nabi itu kalau bicara soal jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi itu paling jauh, paling jauh. Tapi dia tidak pernah absen sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disarankan sama temannya, "Mbok kamu beli kendaraan yang bisa meringankan waktu pergi ke masjid dan pulang dari masjid." Suasana Saudi itu kalau panas bisa sampai 50 derajat. Kalau dingin bisa sampai nusuk-nusuk. Sehingga kalau punya naik kendaraan itu paling enggak terbantu meringankan. Tapi apa kata beliau? Ma yasuruni anna mangsili ila jambil masjid. Oh, tidak membuat saya gembira walaupun rumahku ada di samping masjid. Walaupun rumah di samping masjid. Yang ibaratnya buka pintu langsung masuk ke halaman masjid. Itu enggak membuat aku gembira. Apa sih yang mendorong dia untuk bisa memiliki militansi beramal seperti itu? Uridu ayuk tabali mamsyaya. Saya sangat ingin sekali seandainya langkah-langkah kakiku semenjak dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi akidah. Dia tidak mendapatkan apapun dari materi kedatangan ke masjid, tapi dia mendapatkan yaitu apa yang dia yakini tentang keutamaan dia mendatangi masjid, langkah-langkah kaki yang mendatangi masjid. Ini nggak akan tumbuh kecuali orang mereka artinya menyimpan ini akidah. Kemudian contoh yang menegakkan salat sunat. Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi yang punya kisah yang juga punya kisah-kisah teladan yang menarik. Seperti diantaranya kisah ketika Suhaib mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Suhaib itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, dicegat oleh Quraisy, kata mereka, "Suhaib, kamu dulu itu masuk Mekah itu kere. Sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar, kami gak repot." Apa kata Suhaib? "Wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah. Silahkan, ibaratnya yaitu penegasan ini ancaman, silahkan hadapi lepasnya anak panahku, bisa jadi kamu pulang tinggal nama." Tapi kata Suhaib, tapi kalau kamu mau, seluruh hartaku ini silahkan ambil.
Aku serahkan pada kalian. Apa yang dia inginkan bisa dilepas bebas melinggang dari Makkah ke Madinah. Padahal jarak Makkah Madinah berapa kilo? Tahu nggak? Jarak Makkah Madinah berapa kilo? Tidak kurang dari 400 kilo. Kira-kira 450 kilo. 450 kilo itu mana? Gresik mana? Gresik Jember. 450 kilo. Itu ditempuh dengan jalan kaki atau naik unta kalau ada yang punya unta. Dengan kondisi kalau siang bisa panas banget, kalau malam bisa dingin banget, gak seperti kita. Dikit-dikit ada warung tegan, ada gorengan, ada warung kelontong, bisa mampir, tuku botolan, ngombe. Gak ada, adanya orang-orang padang pasir, sehingga bisa dibayangkan bagaimana perjalanannya, dan gak mungkin sangu komplit, sangu gorengan, sangu sego, sangu lawu, sangu botolan, ya ono nih. Tapi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk dia ini meninggalkan Mekah, padahal meninggalkan Mekah itu sendiri hal yang sangat memberatkan tersendiri. 1, tanah kelahiran. 2, meninggalkan rumahnya. 3, meninggalkan hartanya. Kalau dia bos-bos besar, meninggalkan aset-aset perdagangannya, meninggalkan bahkan boleh jadi keluarganya. Itu di hati itu sangat berat. Tapi mereka semangat untuk itu menempuh perjalanan ke Madinah. Sampai kata Suhaib, bukan sekedar harta yang dilepas. Di mana simpanan hartaku tak tunjukkan, ambil. PNKB. Dia berusaha untuk kemudian dibebaskan melinggang ke Madinah. Ini perjuangan besar. Tapi bagi seorang mukmin ini adalah perdagangan, transaksi jual beli yang dia lakukan dengan big boss. Dengan zat yang mau membeli dagangan dia dengan berlipat-lipat 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga, yaitu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di Madinah, apa kata Nabi menyambut kedatangan Suhaib? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda, wahai Abu Yahya. Perdagangan apa yang dia lakukan? Dia telah berdagang dengan amal hijrah. Dia jual kepada Allah. Dia telah diberikan Allah hidayah jannah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan jiwa orang mukmin dengan surga. Wa minan nas may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang mereka menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ayat ini sebagian para mufassir, ini diantara ayat yang berkaitan dengan Suhaib, tapi tentunya adalah umum. Tapi diantaranya adalah kisah Suhaib. Dia telah menjual semua hartanya, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepadanya itu keuntungan yang berlipat-lipat, itu jannah. Suhaib kalau malam itu kayak yaitu barang di penggorengan, gak bisa anteng, gak bisa nyenyak, kelisa-kelisi. Akhirnya dia harus yaitu menghidupkan malamnya itu dengan qiyamul lail. Ketika istrinya yaitu protes, mau ia tidur, bukankah Allah jadikan malam untuk istirahat? Iya, Allah jadikan setiap malam untuk istirahat bagi setiap orang, illa li Suhaib, kecuali untuk Suhaib. Kenapa? Antum dengar baik-baik yang diungkapkan Suhaib. Idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha tara qalbi khaufan
minhu. Kalau saya ingat neraka dengan semua adabnya yang sangat mengerikan itu, jantungku kayak mau copot karena takut dengan neraka. Wa idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min naimiha taranomi syauqan laha. Tapi kalau aku ingat surga, itu hati tidurku langsung lenyap karena aku merindukan surga. Artinya Suhaib telah tertanam di hatinya akidah tentang surga, tentang neraka, tentang kondisi yaumul qiyamah. Dan beliau sangat ingin sekali menjadi ahlul jannah selama di neraka. Ini yang mendorong kemudian dia memiliki amalan yang istimewa. Dia bagaimana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-faraid wan nawafil. Karena dorongan akidah yang ada di dalam hatinya. Ini contoh yang pertama. Berkaitan dengan kalau antum mau lihat bagaimana dampak akidah, itu lihatlah amalan bagaimana mereka menyambut seruan-seruan Allah taala. Bandingkan dengan kita, berapa banyak di antara kita yang lelet dalam menyambut seruan Allah. Malas. Yang kita banyak ketularan amal-amalnya orang-orang munafik. Malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia harus tegak salat, harus mendirikan salat, dia lakukan salat itu dengan malas. Karena dorongan sininya enggak ada. Mondok itu kalau enggak ada dorongan dari dalam, pengennya kok mulih wae. Rabetah mondok itu rabetah, pengennya itu dulan, pengennya bebas, pengennya itu keluar. Itu karena nggak ada dorongan dari dalam. Tapi kalau Masya Allah, kalau mondok itu motivasinya itu dari dalam, itu mbok ya punya kesempatan kuliah karena nilainya tinggi banget, nanti jadi dokter atau insinyur atau jadi ini pakar-pakar urusan dunia, dia tinggalkan semuanya karena dia tahu atau dia punya semangat besar untuk meniti jenjang yang paling memuliakan hidup manusia. Itu kalau motivasinya itu dari dalam, itu membara. Para ulama walaupun sampai telat-telat makan, harus kemudian terpisah dari makanan lezat. Ada ulama menciptakan dirinya itu karena pelajaran nggak sempat makan yang enak-enak. Sempat mau makan enak itu, tapi ada pelajaran yang menuntut dia segera harus datang, nggak jangan sampai terlambat. Itu akhirnya nggak jadi lagi makan enak. Sehingga mereka sangat tahu persis harga apa yang sedang dia yaitu lakukan dan sangat semangat untuk dia itu melakukannya, sangat menikmati. Yang kedua contohnya adalah berkaitan meninggalkan larangan. Slogannya itu inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Saya takut kalau saya maksiat, saya takut dengan adab Allah di hari yang sangat dahsyat. Sehingga rasa takutnya kepada Allah ini yang membuat dia itu nggak bisa berkhianat, nggak bisa bermaksiat, karena dimanapun tempat Allah melihat, dimanapun tempat semuanya tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini yang membuat dia kemudian itu nggak merasa bisa maksiat kepada Allah taala. Maka kata Ibrahim bin Adham, ketika ada orang datang meminta nasihat, gimana ya caranya bisa lepas dari maksiat? Kata beliau satu, kalau kamu pengen maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Lah kalau nggak boleh makan rezekinya Allah, terus makan rezekinya siapa? Wong semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda akan bermaksiat? Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Anda makan rezekinya Allah taala? Yang kedua, kalau mau bermaksiat, jangan dilakukan di tempatnya Allah.
Mana ada tempat yang bukan tempatnya Allah. Langit dan bumi itu kerajaan Allah semuanya. Bagaimana Anda bermaksiat kepada Allah sedangkan Anda berada di tempatnya Allah? Yang ketiga, kalau Anda ingin bermaksiat, lakukan di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Mana ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Allah melihat semua perbuatan hamba, alimul ghaibi wasyahadah. Gak ada bedanya antara Allah, yaitu terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi. Yang keempat, kalau Anda ingin bermaksiat, bayangkan kalau ada malaikat maut yang akan mencabut nyawa Anda, bisa nggak Anda merengek-rengek biar menunda pencabutan nyawa? Tentu nggak bisa. Malaikat makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, disiplin, tepat waktu, nggak akan durhaka kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda ingin maksiat yang kelima, bayangkan kalau Anda akan dilemparkan, diseret ke jahanam, bisa nggak Anda kemudian merengek sehingga ternyuh hatinya malaikat sehingga tidak jadi melempar Anda ke jahanam? Nggak bisa. Kalau Anda nggak bisa ini semuanya, maka tinggalkan maksiat. Maka kisah-kisah muraqabah yang disebutkan oleh Rasul atau dikisahkan dalam kisah para salaf, bagaimana mereka hati mereka betul-betul yaitu dalam kondisi ini anta butallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Dia memiliki muraqabah. Dia yakin Allah melihat perbuatannya. Anak penjual susu, dialognya sangat menarik Umar. Umar malam-malam ronda, ingin lihat kondisi rakyatnya dan tertarik dengan sebuah rumah yang didengar ada dialog ibu dan anaknya. Nguping, Umar nguping. Ibunya bilang, nak, ahli tilapan bilma, campur tuh susu dengan air, biar banyak, bungkusan banyak, ujung-ujungnya untungnya banyak, duitnya banyak. Mah, kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Nah, wis umum. Pertama, dalil wis umum itu sering jadi dalil kita semuanya juga. Wis umum, wis umum. Sampai akhirnya walaupun sak kampung itu jadi maling semuanya, ya mereka wis umum. Sehingga ada kampung maling, maklum. Yang penting yang dimaling bukan tonggone dhewe. Sehingga kalau maling ke kampung tempat lain. Ada kampung pelacur. Wah, sak kampung pelacur kabeh. Ya sudah maklum. Dalilnya wis umum. Sehingga dalil keumuman itu sering jadi dalil orang untuk melegalisir apa yang mereka inginkan. Kata anaknya itu, kata ibunya, toh juga Amirul Mukminin nggak lihat kita kan? Mah, kata anaknya, mah, seandainya Amirul Mukminin itu nggak lihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti lihat kita. Oh, Umar yang mendengar dialog ini langsung pulang. Dikumpulkan anak laki-lakinya. Ditawarkan kepada mereka, saya mau ngawini perempuan itu. Singkat cerita ada yang mau. Kemudian dari perkawinannya lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan ini tumbuh berkembang, kawin dengan laki-laki namanya Abdul Aziz. Punya anak namanya Umar. Jadilah itu Umar bin Abdul Aziz, yang jadi khalifah yang terkenal sekali, lahir dari jalur yang pernah punya akidah seperti itu. Neneknya yaitu orang yang hatinya seperti itu. Itu contoh ini muraqabah. Bagaimana betul seorang muslim itu dia merasa CCTV-nya itu ya Allah itu diliput semuanya itu. Diliput semuanya. Sehingga dia tidak tahu di mana ada tempat bisa bermaksiat. Nggak ada tempat nyaman di mana bisa bermaksiat. Karena Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia. Slogannya itu. Sehingga kalau antum jadi pengawas ujian santri, kalau akidahnya udah masuk, tinggal tulis saja innallaha sami'un alim, innallaha sami'ul basir, wis. Ini akidah nancep,
aman, mau ditinggal aja, ya mereka akan amanah. Nggak akan yaitu melanggar. Itu kalau akidah udah nancep di sini. Sebagaimana ketika Ibnu Umar menguji ke seorang pengembala kambing, mau dijual kambing itu kepada saya satu aja, Tuan, saya ini hanya pengembala, bukan pemilik. Gampang aja, nanti bilang aja sama tuanmu, kalau ada kambing yang dimakan serigala, Tuan, wes beres. Kata dia, Ainallah. Terus kalau begitu di mana Allah Ta'ala? Itu akidah seorang muslim yang merasa tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Sehingga seorang muslim itu kayak manusia biasa, punya nafsu juga, punya syahwat juga. Tapi kalau sudah diingatkan tentang Allah, itu hawa nafsunya bisa luluh, bisa berantakan, bisa langsung runtuh. Ada seorang pemuda yang dia sangat tergila-gila dengan seorang perempuan, pengen bolak-balik zina, ditolak. Satu kesempatan, ada kesempatan untuk menikmati karena musim paceklik, wanita datang butuh harta, dia kasih, tapi syaratnya dia bisa menikmati. Sampai singkatnya ember tinggal masuk sumur. Mudeng nggak? Nggak mudeng ya. Pokoknya ember tinggal masuk sumur. Itu si wanita bilang, ittaqillaha la tubdil khatam illa bihaqqiha. Wahai sang pemuda, bertakwalah Anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Laki-laki yang syahwatnya sedang memuncak ini diingatkan dengan kalimat ittaqillah, itu langsung syahwatnya kayak runtuh, brek. Dia tinggalkan perempuan dengan harta yang telah dia berikan. Itulah diantara kisah satu diantara 3 orang yang terjebak di gua. Hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga syahwat yang sedang memuncak itu bisa kayak langsung brek. Itu dampak akidah. Itu dampak akidah. Sekarang yang terakhir, berkaitan dengan cerita musibah-musibah. Anggris terakhir itu, alhamdulillah, saya kerampung pengajiannya. Terakhir itu ya, embuh nanti berapa panjang lagi. Yang terakhir, kisah para sahabat, bagaimana mereka berhadapan dengan musibah-musibah dakwah, musibah sebagai seorang mukmin. Bagaimana mereka betul-betul bisa militan. Sebagaimana militannya gurunya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi teladan. Kalau kisah Nabi kita insya Allah sudah tahu. Ketika Nabi sebelum berdakwah itu sanjungannya itu sundul langit. Apa? Pujian masyarakat kepada Nabi sebelum berdakwah. Digelari gelar apa? Gelarnya apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang sangat bisa dipercaya. Antum hari-hari ini golek wong iso dipercaya wangel kayak golek dom di tengah-tengah jerami. Wangel. Kita ya wis dadi ikhwan, wis ngaji. Kita ya wis ngoyot, jenggote ya dawa. Tapi kalau dimulai diserai amanah, seringnya meleto. Tahu meleto? Angel dipercaya. Kelihatannya sudah ngaji, sudah mantap, Masya Allah. Tapi kalau diserai modal, suruh membangkan, akhirnya afan akhi ambles. Susah amanah itu. Nabi ini terkenal sangat amanah. Sampai ketika Nabi saja itu dimungsuhi, mau dipateni, mau diusir itu masih banyak orang yang titip kepada Nabi. Apa? Waktu Nabi hijrah, mau hijrah. Nabi yaitu nyuruh Ali untuk tinggal beberapa hari di Mekah.
Itu apa diantara yang diinginkan Nabi dengan Ali suruh tinggal dulu di Mekah beberapa hari itu apa? Apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh Nabi? Supaya mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada Nabi. Seandainya barang titipan digondol Nabi ke Madinah itu umpamanya digondol gitu aja, itu bisa orang maklum. Tapi Nabi enggak, dikembalikan, suruh kembalikan. Itu saking amanahnya Rasulullah SAW. Santri yang amanah itu juga begitu. Amanahnya belajar, amanahnya masuk jam 7, masuk jam 7. Itu termasuk bagian daripada yaitu amanah. Ustadz yang amanah juga sama. Jadwalnya ngajar. Bukan mlebu sak geleme, mulih sak geleme. Allah wong hanya setengah jam, hanya telat setengah jam. Setengah jam ping sedina ping berapa? Ping 5 umpamanya. Berarti setengah jam kali 5 jadi 2,5 jam. Ping seminggu, ping 7. 2,5 jam ping 7 berapa? Kemudian ping lagi 4 sebulan. Ping selagi rolas setahun. Wah, kalau digabung sungsun, kalau dikumpulkan ya jadi banyak banget. Alhamdulillah. Bagaimana para sahabat ketika, ya bagaimana Nabi ketika kemudian setelah jadi Nabi, itu kayak balik. Bagaimana mereka sikapnya kepada Nabi. Yang gelarnya itu gelar sundul langit, jadi gelar diambleskan serendah-rendahnya. Ada yang menggelari kadzab, majnun, sahir, rajulun mashhur, kemudian syair. Semua gelar yang bisa ditumplekan kepada Nabi ditumplekan, dan itu gelar-gelar yang menyesakkan dada. Antum umpamanya habis nyantri, terus mulai mau berdakwah, terus digelari sama kanan kirinya, kayak santri Idian, kayak wong Idian, bar mondok tambah jadi Idian. Gimana? Sesak dodonya enggak? Ya mesti bakal sesak dodonya. Apalagi kalau antum dikenal orang yang tadinya Masya Allah waras, paling waras kok. Kemudian setelah dakwah dibilang Idian. Itu akan sangat menyesakkan dada. Nabi harus berhadapan dengan kenyataan. Diludahi mukanya. Kemudian ditimpuk pakai kotor jeroan. Ini binatang. Waktu sujud ditimpuk pakai jeroan binatang. Nabi pernah ditutup kepalanya oleh Abu Jahal. Nabi bagaimana mereka yaitu bicarakan untuk diusir, untuk dibunuh. Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, kalau Nabi dakwah ditutkan, Nabi selesai ngomong, Abu Lahab ngomong merusak dakwah Nabi. Istrinya dengan suaminya kayak tumbuh itu tutup klop. Jadi tumbak cucuan kemana-mana memfitnah Nabi. Itu bagi Nabi tentu sangat menyesakkan banget. Mereka gagal dengan mencaci maki, gagal dengan persekusi. Ditawarkan sekarang yang enak-enak. Muhammad, janjane golek apa sih kamu dengan dakwahmu itu? Kalau kamu pengen jadi penguasa, tak jadikan Mekah satu. Gak usah pakai pemilu, langsung aklamasi, kami semua juga akan taat kepada kamu. Kalau pengen jadi wong sugih, kami serahkan harta kami soalnya, kami kumpulkan harta kami, ben kamu jadi orang paling kaya di antara kami. Kalau kamu pengen perempuan, tak pilihkan yang paling kamu suka yang seperti apa. Tawaran-tawaran yang menggiurkan kalau ditawarkan pada orang sekarang, gimana kira-kira untuk tawar gitu? Pengen jadi wong sugih ora. Sehingga ada kiai-kiai modelnya itu nyun ngapunten wani piro. Sehingga yang penting wani piro. Itu kalau gelarnya orang Jawa namanya kiai celutak. Tahu enggak? Tahu? Kiai celutak. Rasulullah SAW punya kalimat yang Masya Allah dengan bentuk keteguhan Nabi di dalam berdakwah. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali
ala an atruka hadzal amra la atrukuh. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, tidak akan aku tinggalkan dakwah itu. Sampai Allah memenangkan aku dengan dakwah atau menghancurkan aku dengan dakwah. Itu militannya Nabi, gurunya para sahabat. Ketika Abu Thalib sudah wafat, kalau masih hidup itu mereka semuanya itu mentoknya di Abu Thalib. Mau bertindak yang kasar-kasaran dengan Rasulullah itu kepentok Abu Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal, mereka semakin keras tekanannya kepada Nabi. Sampai Nabi merasa sesek. Ketika Mekah dianggap sudah nggak lagi bisa mengembangkan dakwah, Nabi keluar ke Taif. Taif itu dari Mekah kira-kira 80 atau 90 kilo. Nabi berjalan kaki ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, Nabi datangi tokoh-tokoh Taif. Ternyata mereka memiliki sikap yang juga ganas kepada Nabi. Nabi dicaci maki habis dan bahkan diusir. Ngusirnya pun gak tanggung-tanggung, kayak yaitu ngusir anjing diberengkulangi sampai Nabi kemudian berdarah-darah, kotos-kotos, gudres-gudres dengan darah, sehingga betapa sangat hancur luluhnya hati Nabi. Tapi Nabi tetap terus optimis dengan hiburan-hiburan yang Allah berikan kepada Nabi. Kita hanya cerita sekilas Nabi seperti itu. Sahabat, gara-gara kemudian beriman kepada Nabi, Bilal bin Rabah diseret di padang pasir, dicambuki, dipolo, diajar, diintep pakai batu besar. Dan yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah, kalimat nikmat dari hatinya, ahad, ahad. Ini Allah yang ahad. Ini tauhid, tauhid. Gak pengen balik kepada syirik. Kemudian Ammar bin Yasir sekeluarga. Kalau Bilal itu tuannya namanya siapa? Siapa? Umayyah. Kemudian keluarga Yasir tuannya siapa? Juraganya siapa? Abu Jahal. Bapaknya diajar Abu Jahal sampai mati, ibunya ditombak kemaluannya sampai mati. Ammar bin Yasir itu diajar sampai keluar kalimat kufur, tapi Allah berikan utuh. Karena hatinya tetap dalam keadaan tenang di atas iman. Kemudian ketika Nabi melihat kondisi keluarga Ammar bin Yasir, Nabi hanya bisa memberikan kalimat penyemangat. Apa itu? Sabrun ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada Anda adalah surga. Hobab itu siksaannya dalam bentuk ditempel tubuhnya dengan batu panas sampai melepuk-melepuk. Sampai ketika Khabbab melihat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tantasir lana, ala tada'u lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami, kenapa engkau tidak mendoakan kami, ya Rasulullah. Apa yang Nabi bisa lakukan? Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Memang suasana saat yang masih seperti ini, yang ada bahkan Allah katakan kufu aidiyakum, tantangan Anda belum boleh berjihad. Yang ada bersabar, bersabar, bersabar. Yang ada pendidikan bersabar, bersabar, bersabar. Apa kata Nabi? Menceritakan sejarah. Khabbab, dulu ada orang yang mereka gara-gara imannya itu ditanam di tanah. Terus di atas kepalanya itu diletakkan gergaji. Terus diawali dari batok, kepalanya digorok, krok, sampai sigar tubuhnya. Dan tidak bergeming dari agamanya.
Di antara mereka ada yang mereka disisir dengan sisir besi, ditempelkan di tubuhnya, digaruk-garuk sampai ngelokop. Terpisah antara daging dan tulang belulangnya, dan itu tidak membuat mereka bergeming dari agama. Lalu Nabi tegaskan, ya Habab, wallahi la yutimannallahu hadal amra hatta yasira raqib bin san'ail hadral maut la yakhafu ilallah. Wahai Habab, nanti Allah pasti Allah akan memenangkan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang berjalan dari san'a hadral maut, gak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alias aman banget. Tapi kata Nabi, walakinnakum tastajilun, tapi kalian itu istijal, segera, tergesa-gesa, kesusu. Semuanya ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya. Sehingga nggak boleh kita tergesa-gesa dalam segala hal. Prosesnya waktu belajar, ya belajar. Bagaimana dia belajar sampai mungkin, sampai dia betul-betul bisa mantap. Nanti waktunya tersendiri kalau sudah saatnya untuk dia berdakwah, menyampaikan dan seterusnya. Yang kata seorang ulama, man istajala syai'an qabla awani uqiba bi hurmani. Barang siapa yang dia tergesa-gesa dengan sesuatu sebelum waktunya, akan terhalang dia dari memetik buahnya. Semua kalau karbitan, ya nggak jadem. Tahu jadem nggak? Jadem nggak tahu. Semua belum waktunya nggak jadem. Bahkan akan terhalang dari buahnya yang hakiki. Yang ingin kita sekarang kesimpulannya. Kok Nabi, kok para sahabat bisa seperti itu sih? Dalam kenyataan hidup yang mereka alami. Dengan apa Nabi mendidik mereka? Dengan bagaimana cara Nabi mendidik mereka? Sehingga kesimpulannya singkat aja satu. Nabi mendidik mereka dengan cara menanamkan akidah tauhid sebagaimana kurikulum yang Allah buatkan. Wahyu yang turun itu dengan kurikulum Allah yang menurunkan dengan bertahap, dan Allah yang tahu persis tahapan-tahapannya bagaimana. Dan tahapan awal dalam pendidikan para sahabat itu semuanya berkaitan dengan pendidikan akidah. Yang akidah itu kalau udah nancep di hati akan menjadikan orang militan sebagaimana keyakinannya. Dan kalau itu amalan dan iman itu akan melahirkan halawatul iman, rasa manisnya iman. Maka Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sofyan ketika mampir di kerajaan Abu Sofyan, wahai Abu Sofyan, saya tanya, ada enggak orang yang setelah beriman kepada Muhammad, kepada Nabi ini, yang murtad? Kata Abu Sofyan, enggak ada. Itulah iman ketika telah masuk ke basyasatul qulub. Kalau udah ngeresep sampai di relung hati, itu iman akan membuat seperti itu. Maka hampir tidak ada orang yang masuk ke manhaj salaf dan sudah mateng, manhaj salafnya sudah mateng, itu yang kemudian meninggalkan manhaj salaf itu hampir nggak ada, kecuali yang mereka terfitnah dengan syahwat, rata-rata syahwat. Karena di manhaj salaf itu hujah, beragama dengan hujah, sehingga akan sangat kokoh. Beda dengan yang dihisab-hisab di firaqud dhalah, yang asalnya semua kebatilan itu la hujatan la burhana nggak punya burhan. Kalau ahlul batil, syirik, kufur, nifak dan kesesatan itu seakan punya dalil, itu syubhat, itu dalil palsu. Syubhat. Kalau orang tahu hakikat dalil pasti akan kebongkar itu kebatilannya dengan dalil itu sendiri. Maka Ahlussunnah akan sangat kokoh dalam beragama. Tentu kalau dia menguasai hujjah. Maka semua para nabi
itu pasti menang dalam hujah. Walaupun dalam silah pedang kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau hujah pasti menang. Ahlus sunnah yang mewarisi dakwanya para nabi, dia akan pasti unggul dalam masalah hujah. Dengan syarat sekali lagi ketika dia menguasai hujah. Maka yang paling ditakutkan itu adalah ahlus sunnah yang tidak berbekal ilmu. Yang kedua, bagaimana Nabi mendidik para sahabat Nabi? Nabi mendidik mereka sehingga bisa demikian militan. Nabi yaitu dengan cara mengajarkan sirah kepada mereka. Sehingga nyambung dengan pendahulu kita yang hebat, yang luar biasa, itu akan membuat kemudian darahnya itu betul-betul pengen nyambung dengan kakek moyangnya. Kita ini termasuk generasi yang diputus sejarah dengan sejarah nenek moyang kita. Sehingga kalau ditanya muslimin, tahu nggak yang namanya Abu Bakar? Tahu, jenengi tok. Tapi ditanya detailnya dikit nggak tahu. Tapi kalau artis, sak sandal-sandalnya ngerti. Sak model tasnya aja tahu. Ini saking detailnya. Sejarah itu betul-betul akan mewariskan pada kita, yaitu kebanggaan. Dan dia ingin kemudian tumbuh berkembang seperti kakek moyangnya. Kalau dia tahu turunan rojo gitu, wah dia ingin punya semangat untuk seperti kakek moyangnya. Dia adalah asalnya rojo, kakek moyang dia akan tumbuh. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW menanamkan masa depan itu di tangan Islam. Nabi menjanjikan kejayaan Islam di masa depan. Sebagaimana janji Allah, janji Rasulnya sangat banyak banget. Ini semuanya adalah diantara bentuk-bentuk pendidikan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka yaitu mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang yaumul akhir. Dan itu menjadi kurikulum dalam dakwah sampai betul-betul nancep dalam hati mereka. Sehingga mereka tampil sangat militan dalam pembawaan mereka berislam. Bapak sekalian, yang ngapunten sudah jam 11 lebih. Kita akhiri pertanyaan segala. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, siapa sahabat Nabi yang disiksa sampai kulitnya melepuh-melepuh? Ya siapa? Laduh keliru. Siapa? Ya Khobab nih. Berikutnya, cara Nabi mendidik para sahabat jadi militan. Apa diantaranya? Bagaimana pendidikannya? Gimana? Antum? Ya, pendidikan akidah, mengajarkan sejarah, bagaimana yaitu memacu mereka dengan janji kemenangan Islam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil seorang mukmin, diantaranya kayak syajaratun thayyibah. Gimana syajaratun thayyibah? Ya, gimana? Enggak dijelaskan. Ya, akarnya kuat. Terus batang cabangannya menjulang. Apa itu? Ya, amal-amal solehnya tumbuh dari akidahnya itu. Terus buah-buahnya ya sa'adatud dunya wal akhirah, dan juga akhlakul karimah. Nih. Berikutnya,
apa artinya kalimat Nabi walakinnakum tastajilun? Siapa? Ya, apa artinya? Ya, kalian tapi kalian tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Berikutnya yang dikatakan hidup bahagia itu seperti apa sih? Saadatul hayah atau al hayatu saadah itu seperti apa? Ya, antum. Ya, insyirahus sadri wa itminanul qalbi. Ini. Berikutnya apa artinya ya bunayya la tusyrik billah? Ya, antum. Apa? Ya. Berikutnya Nabi kita bersabda yang terjemahnya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya Allah akan fahamkan tentang agama. Gimana hadisnya? Ya, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Berikutnya manusia terbaik setelah Nabi siapa? Ya. Oh. Ya, para ulama. Terakhir, para ulama mereka manusia terbaik di kalangan manusia. Kenapa? Belum. Karena ulama menjadi perantara antara Allah dengan hambanya dalam mengenalkan Allah dan jalannya. Ya, silakan. Matur nuwun Ustaz, sampun dikasih semata silaturahim. Sekalian kita tekan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan senantiasa kita punya perhatian dengan agama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa is'atu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas mau'izah yang disampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang sangat singkat dan padat bisa kita cerna dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mewakili panitia mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan atau kehilafan. Mudah-mudahan di hari-hari depan kita akan bisa mengadakan kembali mengaji yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.